Cara keluar dari siklus kemiskinan bukan cuma soal kerja keras. Pernah nggak kalian merasa udah kerja keras tiap hari, tapi hidup kalian gitu-gitu aja? Bangun pagi, berangkat kerja, pulang malam. Duit yang masuk cuma cukup buat bayar tagihan, cicilan, sama makan sehari-hari. Besoknya, ulang lagi, dan lagi. Sampai-sampai kadang kalian nanya ke diri sendiri, sebenarnya saya ini lagi maju atau cuma muter-muter di tempat sih? Kalau kalian pernah merasa begitu, kalian nggak sendirian. Banyak orang yang ada di fase ini. Capek, lelah, kerja banting tulang, tapi hasilnya nggak pernah kerasa naik level. Rasanya kayak lari di treadmill. Bayangin kalian lari kenceng, sampai keringetan, nafas ngos-ngosan, energi habis. Tapi begitu kalian berhenti, kalian sadar, posisi kalian masih sama. Nggak maju satu langkah pun. Bedanya, kalau treadmill bisa kalian matiin kapan aja, tapi di siklus ini, seringkali justru jalan terus, bahkan tanpa kalian sadari. Disinilah yang banyak orang nggak ngerti. Mereka pikir masalahnya ada di nasib atau keberuntungan. Padahal, seringkali mereka lagi kejebak di dalam sebuah siklus, yaitu poverty cycle, atau yang biasa disebut siklus kemiskinan. Siklus ini kayak lingkaran setan. Begitu kalian masuk, susah banget buat keluar. Dan yang bikin ngeri, banyak orang bahkan nggak sadar kalau mereka lagi hidup di dalamnya. Mereka kira itu normal, mereka kira semua orang juga ngalamin hal yang sama. Sampai akhirnya, mereka terjebak seumur hidup di pola yang sama, kerja keras, tapi nggak pernah benar-benar bebas. So, kali ini kita bakal bedah tuntas. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan siklus orang miskin ini? Kenapa banyak orang nggak sadar bahwa mereka terjebak di dalamnya? Dan yang paling penting, gimana cara pelan-pelan keluar biar hidup kalian nggak cuma sekedar bertahan hidup, tapi benar-benar bisa naik level. Karena masalahnya bukan sekedar kerja keras atau nggak kerja keras. Masalahnya ada di sistem, cara berpikir, cara mengelola hidup, bahkan cara kita ngelihat uang. Dan kalau pola ini nggak diubah, kita bisa kerja keras sampai tua, tapi tetap nggak pernah kemana-mana. Kalau dengar istilah siklus orang miskin atau poverty cycle, banyak orang langsung mikirnya simple. Oh, itu artinya nggak punya uang. Padahal, nggak sesederhana itu. Kemiskinan bukan cuma soal angka di rekening, tapi tentang pola hidup yang terus berulang, kayak lingkaran setan yang nggak ada ujungnya. Bayangin pola ini. Setiap bulan, kalian dapat gaji. Begitu duit masuk, langsung ludes buat bayar kebutuhan mendesak. Entah itu kontrakan, cicilan motor, listrik, internet, hingga buat makan harian. Nggak ada ruang buat tabungan, apalagi investasi. Awalnya mungkin kalian masih mikir, ya udahlah, nanti bulan depan coba nabung. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ada masalah darurat. Entah keluarga sakit, motor rusak, atau ada pengeluaran yang nggak bisa ditunda. Karena nggak punya simpanan, akhirnya solusi tercepat ya cuma satu, yaitu utang. Dan dari situlah, siklusnya makin dalam. Utang yang tadinya cuma sedikit, bisa jadi numpuk. Cicilan yang tadinya ringan, jadi memberatkan. Akhirnya, setiap gajian bukan lagi terasa sebagai penghasilan, tapi cuman kayak alat untuk nutup lubang utang lama, sebelum bikin lubang baru lagi. Inilah alasannya kenapa disebut sebagai siklus. Karena dia berulang terus, lagi dan lagi, tanpa jalan keluar yang jelas. Persis kayak lari di treadmill. Capek, ngos-ngosan, tapi posisi tetap di tempat. Masalah terbesarnya adalah, banyak orang nggak sadar kalau mereka hidup dalam siklus ini. Mereka kira itu normal. Mereka kira ya semua orang juga gitu kok. Gajian, habis utang, gajian lagi. Padahal, kalau kalian berhenti sejenak dan ngaca, pola ini bikin hidup kalian terkunci. Bukan cuma soal hari ini, tapi juga masa depan. Karena kalau sekarang aja susah nabung, kapan kalian bisa investasi? Kalau tiap bulan cuma nutup cicilan, kapan kalian bisa punya kebebasan finansial? Jadi, siklus orang miskin itu bukan hanya soal kerja keras atau malas. Bahkan banyak orang dalam siklus ini kerja keras setengah mati, banting tulang siang malam. Tapi karena sistem hidupnya kayak lingkaran setan, sekeras apapun usaha mereka, hasilnya tetap sama, yaitu habis, utang, dan terhimpit. Kalau tadi kita sudah bahas definisinya, sekarang pertanyaannya, kenapa sih siklus ini terus berulang? Kenapa ada orang yang kerja keras tiap hari, tapi hidupnya tetap gitu-gitu aja? Habis gaji, utang, terhimpit. Jawabannya bukan cuma satu, tapi ada beberapa akar masalah yang saling nyambung. Yang pertama,
yaitu pola pikir jangka pendek. Banyak orang hidup dengan fokus utama. Yang penting hari ini bisa makan, yang penting bulan ini bisa bayar tagihan. Nggak salah sih, bertahan hari ini memang prioritas. Tapi masalahnya, kalau pola pikirnya cuma berhenti di hari ini, maka masa depan selalu jadi korban. Contohnya, gaji habis untuk kebutuhan konsumtif tanpa menyisakan tabungan, dengan alasan nanti aja kalau ada lebih. Padahal kalau nunggu ada lebih, seringkali nggak pernah ada. Kedua, kurangnya literasi keuangan. Ini masalah klasik tapi serius. Banyak orang belum mengerti apa itu budgeting, dana darurat, investasi, atau bahkan perbedaan simpel antara aset sama liabilitas. Hasilnya, gaji dipakai untuk hal-hal yang nggak produktif, cicilan numpuk, dan makin terjebak di lingkaran utang. Tanpa pemahaman soal cara kerja uang, kita jadi gampang tergoda untuk beli sekarang dan mikirnya nanti belakangan. Ketiga, lingkungan dan kebiasaan sosial. Kita seringkali jadi produk dari circle kita. Kalau di lingkungan sekitar normalnya gaji habis tiap bulan, ya itu yang dianggap wajar. Kalau teman-teman atau keluarga menganggap utang demi gaya hidup itu biasa, maka mental ngutang buat gengsi jadi nggak terasa salah. Dan tanpa sadar, budaya ini diwariskan ke generasi berikutnya. Jadilah siklus kemiskinan yang bukan cuma individu, tapi juga sosial. Keempat, faktor sistemik. Nggak bisa dipungkiri, ada juga hal-hal di luar kendali individu. Misalnya akses pendidikan yang terbatas, lapangan kerja yang sempit, upah yang rendah, atau biaya hidup yang terus naik. Bayangin, ada orang yang gajinya cuma cukup buat kebutuhan pokok, seperti makan, transport, atau kontrakan. Nah, di kondisi kayak gini, nyuruh mereka nabung 30% dari gaji jelas susah banget. Jadi, selain pola pikir dan literasi, sistem sosial dan ekonomi juga punya peran besar dalam menjaga siklus ini tetap berjalan. Kalau kita tarik benang merah, siklus kemiskinan itu ibarat jebakan yang dibuat dari dua sisi. Dari dalam diri, ada pola pikir dan kebiasaan. Dari luar, ada lingkungan dan sistem. Lalu yang bikin berbahaya adalah jika dua sisi ini saling menguatkan. Pola pikir jangka pendek bikin kita nggak siap menghadapi biaya hidup yang naik. Kurangnya literasi bikin kita nggak bisa memanfaatkan peluang. Lingkungan yang salah bikin kita merasa pola salah itu normal. Ditambah sistem yang nggak berpihak, hasilnya ya jelas. Akhirnya siklus ini jadi sulit ditembus. Siklus kemiskinan itu bukan sekadar teori. Dampaknya terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari dan seringkali lebih berat dari yang terlihat di permukaan. Dampak yang pertama, hidup selalu terasa darurat. Selalu ada lubang yang harus ditutup. Entah itu bayar listrik yang telat, biaya sekolah anak yang tiba-tiba naik, atau motor yang rusak padahal belum lunas cicilannya. Hidup jadi seperti permainan whack-a-mole. Begitu satu masalah ditutup, muncul lagi masalah baru. Akhirnya, energi habis bukan untuk berkembang, tapi untuk sekadar bertahan. Dan ketika hidup selalu darurat, stres jadi teman sehari-hari. Bayangkan setiap bulan kalian harus mikir, cukup nggak ya sampai akhir bulan? Atau, kalau tiba-tiba sakit, harus minjem sama siapa ya? Tekanan ini lama-lama nggak cuma menguras kantong, tapi juga merusak mental health. Orang jadi gampang marah, gampang putus asa, bahkan gampang merasa rendah diri karena merasa hidupnya nggak maju-maju. Dampak yang kedua lebih mengerikan, yaitu hilangnya kesempatan jangka panjang. Orang yang selalu hidup di kondisi darurat jarang punya ruang untuk berpikir jauh ke depan. Mereka nggak bisa ambil risiko, karena salah langkah sedikit aja bisa bikin segalanya hancur. Misalnya, peluang ikut kursus untuk upgrade skill ditolak, karena uangnya harus dipakai buat kebutuhan sekarang. Atau kesempatan buka usaha kecil-kecilan jadi dilewatin, karena takut gagal dan nggak punya cadangan. Padahal, justru keputusan-keputusan jangka panjang itulah yang bisa mengubah nasib. Dampak yang ketiga paling menyedihkan, karena siklusnya bisa jadi warisan antar generasi. Anak-anak tumbuh di dalam keterbatasan, bukan karena mereka malas, tapi karena orang tua mereka nggak punya ruang untuk kasih fondasi finansial yang kokoh. Akhirnya, anak ikut terbatas aksesnya, baik ke pendidikan yang bagus, lingkungan yang mendukung, ataupun mindset yang lebih sehat soal uang. Dari sini, siklus itu berputar lagi, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Siklus ini seperti roda besar yang terus berputar. Selama nggak ada intervensi dari luar, entah itu pendidikan yang berbeda, lingkungan baru, atau pengalaman yang mengubah pola pikir, maka orang di dalam roda itu akan terus berputar di jalur yang sama. Dari orang tua ke anak, lalu ke cucu.
Dan roda ini bukan hanya memutar mereka di tempat, tapi juga mengikat mereka. Karena di dalamnya ada kombinasi antara keterbatasan uang, keterbatasan akses, hingga keterbatasan mindset. Bayangkan gini, orang tua yang hidup miskin biasanya pasti membesarkan anak di dalam keterbatasan. Lalu anak pun tumbuh dengan mindset yang terbentuk dari lingkungan itu. Kalimat sederhana yang sering terdengar di rumahnya kayak, uang itu susah dicari. Kita nggak usah mimpi terlalu tinggi, nanti sakit hati. Atau sudah syukuri saja yang ada, jangan terlalu banyak maunya. Sekilas, kalimat-kalimat itu terdengar bijak. Tapi tanpa disadari, kata-kata seperti itu membentuk pola pikir miskin dalam diri anak. Pola pikir yang membuat mereka tumbuh dewasa dengan kebiasaan yang sama, yaitu takut ambil risiko, terbiasa hidup darurat, dan merasa bahwa kemajuan itu hanya untuk orang lain yang lebih beruntung. Disinilah cycle of poverty jadi makin kuat, bukan hanya di finansial, tapi juga di mental. Orang yang tumbuh dalam kemiskinan seringkali kehilangan rasa percaya diri. Mereka merasa hidupnya sudah ditakdirkan begitu-begitu saja. Karena kalau sesuatu sudah dianggap normal, kalian gak akan pernah merasa butuh berubah. Inilah alasan kenapa banyak orang kerja keras seumur hidup tapi tetap nggak punya kemajuan yang berarti. Mereka sibuk memadamkan api kecil sehari-hari tanpa pernah sempat membangun rumah yang tahan api. Sekarang pertanyaan besarnya adalah, gimana cara keluar dari jeratan itu? Karena kalau siklus ini dibiarkan, dia akan terus berputar tanpa ujung. Dan kabar baiknya, ada jalan keluar. Tapi langkah pertama bukan soal uang, melainkan soal kesadaran. Kita harus mulai dengan sadar dulu bahwa siklus itu nyata. Banyak orang terjebak kemiskinan tapi tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang berada dalam lingkaran itu. Mereka pikir itu hanya takdir atau jalan hidup. Padahal, selama kita tidak sadar, kita tidak akan pernah mencari pintu keluar. Awareness adalah langkah pertama. Begitu kita bisa mengakui, oh, ternyata saya memang lagi ada di lingkaran ini. Dari situlah kesempatan untuk mengubah arah terbuka. Lalu ubah cara berpikir kalian dari survive mode ke growth mode. Orang yang hidup dalam mode bertahan hanya fokus ke hari ini. Gimana caranya makan besok, gimana caranya bayar tagihan bulan ini. Itu wajar, tapi kalau selamanya hanya berpikir pendek, maka nggak akan pernah ada ruang untuk bisa berkembang. Growth mode artinya mulai berpikir lebih panjang. Bukan hanya soal bertahan, tapi soal bertumbuh. Bukan cuma gimana saya bisa bayar kos bulan ini, tapi juga apa yang bisa saya lakukan biar 5 tahun ke depan, saya nggak lagi pusing mikirin kos. Tapi tentu saja, kita nggak bisa tiba-tiba langsung lompat besar. Kuncinya adalah mulai kecil, tapi konsisten. Dan hal lain yang juga harus diputus adalah pembenaran toksik yang sering banget kita dengar seperti, udahlah, nikmatin hidup aja dulu. Sekilas kalimat ini terdengar menyenangkan. Tapi kalau dipakai terus sebagai alasan, itu jadi racun. Karena artinya kita menunda tanggung jawab, menunda perubahan, sambil meninabobokan diri. Coba ganti kalimat itu dengan pertanyaan baru. Misalnya, apakah yang saya lakuin sekarang bisa ngebantu masa depan saya? Kalau jawabannya iya, lanjutkan. Kalau jawabannya enggak, berarti kalian sedang menambah beban roda kemiskinan berputar makin kencang. Perubahan mindset ini mungkin terasa kecil, tapi justru inilah yang membedakan antara orang yang berhasil memutus siklus dengan yang tetap terjebak. Karena pada akhirnya, keluar dari siklus kemiskinan bukan cuma soal punya uang lebih banyak, tapi soal berani berpikir berbeda dari pola lama yang diwariskan. Keluar dari kemiskinan itu nggak bisa instan, tapi juga bukan hal yang mustahil. Karena kunci utama untuk lepas dari siklus itu bukan keberuntungan, melainkan kesadaran, tindakan, dan ketekunan. Kalian tahu nggak bahwa banyak orang yang sadar kalau mereka terjebak dalam siklus kemiskinan, namun tetap nggak tahu harus mulai dari mana buat keluar. Mereka kayak orang yang udah sadar kalau rumahnya kebakaran, tapi bingung mau cari pintu atau jendela yang mana buat kabur. Nah, setelah kalian menyadari bahwa kalian sedang terjebak dalam lingkaran ini, sekarang kita akan bahas strategi dan langkah konkret yang bisa kalian ambil. Meskipun kecil, tapi bisa jadi titik balik. Pertama, kuasai dulu literasi finansial dasar. Kalian mungkin sering dengar istilah aset dan liabilitas, tapi banyak yang salah kaprah. Jadi, sederhananya aset itu adalah sesuatu yang masukin uang ke kantong kalian. Sementara liabilitas itu yang justru ngeluarin uang dari kantong kalian. Misalnya,
punya gadget baru buat gaya? Itu liabilitas. Tapi kalau gadget itu dipakai buat kerja freelance, edit video, atau bahkan bikin bisnis kecil-kecilan, itu bisa jadi aset. Dengan paham perbedaan ini, kalian bisa lebih sadar setiap kali mau belanja. Pikirkan itu beneran nambah value ke hidup kalian, atau cuman bikin makin berat. Kedua, mulai bangun dana darurat. Banyak orang bilang, gimana mau nabung darurat, kalau buat makan aja susah. Tapi sebenarnya justru karena hidup sering darurat lah, kalian sangat butuh dana darurat. Nggak perlu langsung gede, bahkan 20.000 atau 50.000 tiap minggu pun, kalau konsisten bisa jadi penyelamat. Dana darurat ini ibarat payung kecil yang melindungi kalian dari hujan, jadi kalau ada masalah mendadak, entah motor rusak, sakit, atau ada pengeluaran tak terduga, kalian nggak langsung lari ke utang. Ketiga, investasi ke skill, ya, bukan gaya. Ini salah satu kunci keluar dari lingkaran kemiskinan, karena skill adalah tiket untuk keluar dari pekerjaan yang stagnan dan membuka pintu peluang yang lebih besar. Banyak orang kejebak karena setiap kali ada uang lebih, dipakai buat hal konsumtif. Padahal kalau uang itu dipakai buat kursus, beli buku, atau bahkan sekadar paket data buat belajar online, hasilnya bisa ngubah jalan hidup. Skill naik, nilai kalian di pasar kerja naik, income pun bisa naik. Dan inilah pintu buat akhirnya punya pilihan yang lebih luas dalam hidup. Keempat, perhatikan circle kalian. Kalau lingkungan kalian toksik yang selalu bilang, udahlah, gaji habis itu wajar, atau utang buat gaya itu biasa, maka sulit banget buat berkembang. Lingkungan itu kayak gravitasi, dia bisa narik kalian ke bawah tanpa sadar. Makanya penting buat nyari komunitas atau circle baru yang punya mindset sehat. Bisa dari teman online, komunitas belajar, atau mentor. Kadang, satu orang dengan pola pikir positif bisa jadi pemicu kalian buat keluar dari pola lama. Terakhir, jangan kejar cepat kaya, fokus ke growth stabil. Banyak orang miskin justru makin terjebak karena pengen instan, ikut investasi bodong, judi online, atau skema yang kelihatan gampang. Padahal yang gampang biasanya justru merusak. Jalan keluar sebenarnya justru dengan langkah kecil tapi konsisten. Ingat, yang kalian butuh bukan kaya mendadak, tapi kestabilan. Karena kestabilan inilah yang bikin kalian bisa bangun fondasi kuat, dan dari sana baru bisa naik pelan-pelan. Dan ada satu lagi hal penting, bahwa dengan strategi ini bukan berarti kalian bakal keluar dari siklusnya besok atau minggu depan. Semua butuh waktu, butuh konsistensi, dan butuh keberanian buat bilang, oke, cukup sampai sini. Saya nggak mau terus-terusan muter di roda yang sama. Ini semua adalah tentang memastikan hidup kalian tidak akan stagnan selamanya. Ingat, keluar dari kemiskinan bukan hanya hak orang yang terlahir dalam keluarga berada, tapi milik siapapun yang mau belajar, berubah, dan bertahan dalam proses. So guys, kalian bisa saja keluar dari siklus ini. Walau mungkin kalian lahir dalam keluarga sederhana, di lingkungan yang serba pas-pasan, dengan akses terbatas ke pendidikan berkualitas, atau bahkan harus bantu orang tua cari nafkah sejak remaja. Tapi, itu bukan akhir cerita. Karena dalam hidup, yang paling menentukan bukan di mana kalian mulai, tapi apakah kalian mau memilih untuk melangkah. Siklus kemiskinan itu nyata, tapi bukan kutukan. Iya, sistem seringkali tidak adil. Iya, ada yang lahir sudah pegang privilege, dan ada juga yang harus berdarah-darah hanya untuk sekadar bisa bertahan hidup. Tapi justru karena itu, kita butuh sadar dan mulai gerak. Bukan untuk sekadar jadi kaya, tapi untuk kebebasan. Bebas dari ketergantungan, bebas dari tekanan finansial, bebas dari pola hidup yang cuman berputar-putar tanpa arah. Ingat, kalian bukan cuma lagi mikirin diri kalian. Kalau kalian bisa keluar dari siklus ini, kalian juga lagi bangun jalan yang lebih baik buat anak-anak kalian nanti. Kalian lagi ngasih hadiah terbesar. Bukan cuma soal uang, tapi juga pola pikir sehat yang jadi fondasi kehidupan mereka. Dan semua itu bisa dimulai dari satu hal kecil, yaitu kesadaran. Kesadaran bahwa kalian bisa ubah hidup, kesadaran bahwa kalian punya pilihan, kesadaran bahwa kalian pantas hidup lebih baik. Tapi ingat, perubahan itu nggak instan. Hidup nggak berubah hanya karena kalian nonton video edukasi. Hidup berubah saat kalian mulai bertindak. Sekarang pilihannya di tangan kalian sendiri. Kalian bisa tutup video ini dan kembali ke rutinitas. Scroll video lain, pura-pura nggak ada yang salah. Atau kalian bisa pause sejenak. Ambil waktu untuk evaluasi hidup. Tanya ke diri sendiri, apakah penghasilan kalian cukup untuk hidup layak? Apakah kalian sudah punya dana darurat?
Apakah kalian masih terjebak utang konsumtif? Apakah kalian tahu skill apa yang harus kalian kuasai? Dan mulai dari situ, ambil satu langkah kecil. Karena dari semua orang yang nonton video ini, nggak semuanya akan mau berubah. Tapi kalau kalian termasuk yang mau berubah, maka harusnya kalian nggak akan hanya nonton, kalian juga akan segera bertindak. Jalan keluar seringkali bukanlah zona nyaman. Jalan keluar justru ada di langkah yang bikin gugup, ragu, bahkan sakit di awal. Siklus kemiskinan bukan hanya soal uang. Ini adalah soal mimpi yang dipatahkan, potensi yang dibungkam, dan hidup yang terasa stagnan. Padahal kalian tahu, kalian diciptakan untuk lebih dari ini. Video ini bukan janji surga, tapi bisa jadi titik balik. Kalau kalian udah paham siklusnya, udah tahu strateginya, dan benar-benar mau ubah hidup, maka nggak ada yang bisa hentikan kalian. Kalian bukanlah produk dari masa lalu kalian adalah hasil dari keputusan hari ini. Saya Cuan Gen Z untuk Gen Z Education.